Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi kelas 6 SD Umu Aiman Lawang. Video pembelajaran kali ini mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam bagian 2. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Pertama-tama, marilah kita mengenal tujuan pembelajaran pada video kali ini. Yang pertama, mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Yang kedua, memahami cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Bahasan yang pertama, kita akan mengenal materi-materi yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara generatif pada hewan, meliputi ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif pada hewan, meliputi tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Yang ketiga, ciri-ciri khusus hewan dan fungsinya. Yang keempat, hewan dan bentuk pelestarian hewan langka beserta daerah asalnya di Indonesia. Bahasan yang pertama, kita masuk pada perkembangbiakan secara generatif. Sama halnya seperti tumbuhan, hewan juga melakukan perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin, yang ditandai oleh diawali dengan proses pembuahan di mana sel telur bertemu dengan sel sperma. Pembuahan ini dapat terjadi di dalam tubuh betina yang dinamakan pembuahan internal. Dan pembuahan ini juga dapat terjadi di luar tubuh betina yang dinamakan pembuahan eksternal. Perkembangbiakan generatif ini membagi kelompok-kelompok hewan menjadi 3. Yang pertama, hewan bertelur atau ovipar. Yang kedua, hewan beranak atau vivipar. Dan yang ketiga, hewan bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Selanjutnya adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara generatif atau kawin. Yang pertama, burung hantu, kelompok hewan ovipar atau bertelur. Kelompok ini memiliki ciri-ciri tidak menyusui anaknya, tubuh dilapisi bulu, tidak memiliki daun telinga. Contoh lainnya, unggas, serangga, dan bangsa burung. Contoh kedua yaitu ikan lumba-lumba dari kelompok hewan vivipar atau beranak. Kelompok hewan ini memiliki ciri-ciri kelompok hewan mamalia, memiliki kelenjar susu dan menyusui anaknya, memiliki daun telinga kecuali mamalia air seperti lumba-lumba dan ikan paus. Contoh lainnya seperti singa, kucing, harimau, sapi, dan hewan mamalia lainnya. Contoh ketiga yaitu ikan pari. Ikan pari ini kelompok dari hewan ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Kelompok hewan ovovivipar ini memiliki ciri-ciri pembuahan terjadi secara internal, embrio keluar masih berada di dalam telur, kemudian dierami oleh induknya. Dan contoh lainnya selain ikan pari ada ikan hiu, ular, platypus, dan kadal. Selanjutnya, perkembangbiakan secara vegetatif atau secara tak kawin pada hewan. Ditandai oleh tidak melalui proses perkawinan atau pembuahan. Yang kedua, dilakukan oleh hewan tingkat rendah seperti hewan bersel satu. Yang ketiga, organisme baru berasal dari bagian tubuh induknya.
Yang keempat, sifat individu baru sama dengan sifat induknya. Contoh yang pertama dari jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif adalah tunas. Organisme baru tumbuh pada hewan tersebut. Sebuah organisme baru tumbuh dari hasil atau kuncup pada orang tua atau induk. Contohnya hidra. Hidra ini adalah hewan laut yang berada di kedalaman minimal 200 meter di bawah permukaan laut. Jenis yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi ialah cara berkembang biak pada hewan dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya untuk membentuk individu baru. Contohnya pada cacing pipih. Terlihat di sini pada nomor 1, cacing pipih membelah tubuhnya menjadi 2 sehingga terbentuk 2 organisme baru. Sedangkan yang kedua, cacing pipih memotong tubuhnya menjadi 3 dan terbentuk 3 organisme baru. Jenis yang ketiga yaitu membelah diri. Cara perkembangbiakan hewan dengan jalan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama atau lebih secara langsung. Contohnya pada hewan A. Terlihat pada nomor 1, amoeba masih terdapat 1 individu. Tetapi pada nomor 3, dia sudah membelah nukleusnya menjadi 2 dan nomor 6 sehingga terbentuk 2 organisme baru. Bahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri khusus hewan beserta fungsinya. Hewan yang pertama yaitu hewan bebek. Hewan bebek ini biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk diambil daging dan telurnya. Hewan bebek ini memiliki kelenjar minyak yang melapisi bulunya sehingga tidak basah saat berenang. Hewan yang kedua yaitu kelelawar. Ciri khususnya berkembang biak dengan vivipar. Dia adalah mamalia terbang. Yang ketiga yaitu cicak. Cicak memiliki kemampuan autotomi, di mana dia bisa memutuskan ekornya ketika dia dalam keadaan berbahaya sehingga dapat kabur dari cengkraman mangsa. Contoh hewan keempat yaitu unta. Unta memiliki punuk di punggungnya, itu adalah tempat untuk menyimpan lemak dan cadangan makanan sehingga unta dapat bertahan untuk tidak makan dan tidak minum selama berhari-hari. Next, bahasan selanjutnya yaitu hewan langka dan tumbuhan langka beserta daerah asalnya. Yang pertama, dari daerah Sumatera ada beruang madu, harimau Sumatera, gajah, dan bunga Rafflesia arnoldi. Daerah yang kedua, daerah Jawa, yaitu ada badak Jawa, harimau Jawa, banteng, dan pohon cendana. Daerah yang ketiga yaitu dari Pulau Kalimantan, ada orang utan, bunga kantung semar, dan bunga anggrek tebu. Sulawesi ada anoa, burung maleo, dan babi rusa. Sedangkan Papua ada burung cendrawasih, kakatua, kuskus, dan walabi. Bahasan yang terakhir ialah cara melestarikan makhluk hidup. Berikut ini adalah cara melestarikan fauna dan flora langka yang ada di Indonesia. Yang pertama, membangun kawasan yang dilindungi seperti cagar alam, suaka marga satwa, kebun raya, kebun binatang, taman safari, dan hutan lindung. Cara yang kedua, pemerintah dapat membentuk undang-undang untuk flora dan fauna langka yang dilindungi dari perburuan liar. Cara yang ketiga, membangun tempat observasi hewan dan tumbuhan langka sehingga mereka bisa dapat mempertahankan jenisnya. Seperti contohnya pada wisata cagar alam Bogor, tempat di mana tumbuhan-tumbuhan langka diobservasi sehingga mereka dapat mempertahankan jenisnya. Dan
Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah adalah tempat di mana orang utan dapat berkembang biak dengan dilindungi. Sekian video kali ini. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.